pagi. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini judul firman Tuhan adalah hikmat bagi orang kikir atau orang pelit. Siapa di sini yang rasa diri dia orang yang kikir? Angkat tangan. Yang kedua, siapa di sini yang rasa diri orang yang murah hati? Angkat tangan. Saudara ada di posisi mana? Loh. Sekarang yang ketiga, saudara yang kikir tapi merasa murah hati, yang tenang. Nah, ini yang bahaya ini. Oke, mari kita buka Alkitab Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Mari lihat terjemahan dari Indonesian Modern Bible. Mari kita baca sama-sama. Perhatikan di LCD. 1, 2, 3. Ada orang yang menghamburkan tetapi semakin bertambah. Dan ada orang yang menyimpan lebih dari yang semestinya, tetapi malah kekurangan. Siapa yang suka memberkati akan menjadi makmur. Kemudian siapa yang memuaskan dahaga, ia pun akan dipuaskan. Tepuk tangan untuk firman Tuhan, saudara-saudara. Alkitab adalah kitab suci yang paling jujur di dunia. Kenapa? Karena Alkitab mencatat hal-hal yang seimbang. Di dalam kekristenan ada dua hal yang perlu seimbang. Yang pertama adalah doktrin. Dan yang kedua adalah praktek kehidupan. Doktrin tanpa praktek kehidupan adalah sesuatu yang akan tidak menjadi berkat. Kemudian praktek tanpa didasari dengan doktrin, maka kekristenan itu akan menjadi kekristenan yang tidak akan kuat. Jadi doktrin penting, praktek hidup pun juga penting. Bahkan Alkitab berkata bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak ada yang baru. Semuanya sudah pernah terjadi dan akan terulang kembali. Nah, salah satu yang terjadi pada zaman Raja Salomo, ketika dia mengamati kehidupan orang-orang pada waktu itu, maka dia melihat ada satu fenomena, saudara-saudara, yang terjadi dan cukup aneh. Dari dua ayat yang kita baca, maka kita akan menemukan tiga hal di situ. Yang pertama adalah ada orang yang bertambah kaya, sementara ia termasuk gemar menyebar harta. Atau bahasa orang dunia, dia orang yang dermawan, dia orang yang murah hati, dia orang yang tidak kikir atau tidak pelit. Saya mau berkata bahwa Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya. Tuhan selalu meminta apa yang kita punya. Nah, ada orang yang punya tapi sebenarnya dia tidak mau berbagi, alias dia adalah orang yang kikir atau orang yang pelit. Justru ketika dia punya dan dia tidak berbagi, maka Alkitab mencatat justru dia selalu berkekurangan. Tuhan meminta apa yang kita punya. Kalau Tuhan meminta sesuatu yang banyak, sementara kita punya yang sedikit, itu tidak Alkitabiah. Tapi kalau kita punya banyak dan Tuhan minta juga banyak, maka itu sesuatu yang Alkitabiah. Amin. Saudara punya penghasilan 1 bulan hanya 2 juta. Saya yakin kolektif persembahan saya dan saudara tidak sebanding dengan orang yang punya penghasilan 5 juta, 10 juta, dan 20 juta, dan seterusnya. Nah, kalau saya dan saudara punya penghasilan
penghasilan kecil dan kita beri kecil, itu alkitabiah. Tapi kalau kita punya penghasilan yang sangat besar, sementara kita beri lebih kecil dari orang yang punya penghasilan kecil, maka itu tidak alkitabiah. Amin. Saya kenal banyak orang kaya, dan kemarin ke Jakarta ketemu mereka. Baiknya luar biasa. Saya habis pelayanan, mereka ajak makan. Mereka tanya, gereja butuh apa? Mereka tanya, Pak Andre mau oleh-oleh apa? Saya tahu bahwa mereka orang kaya. Dan tidak semua orang kaya yang bermurah hati. Dan saya melihat, mereka yang membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, justru mereka itu diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Nah, kalau ini bukan berbicara hanya uang saja, tapi segala banyak macam hal yang kita punya, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara bisa memberi makan, saudara bisa memberi hadiah, saudara bisa memberi sesuatu yang mungkin orang lain butuhkan ketika Tuhan menggerakkan saya dan saudara. Alkitab mencatat, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi ingat, berkat bukan hanya bicara tentang uang saja, tapi segala macam yang bisa kita bagikan dan mencukupi kebutuhan orang lain, maka itu pun juga disebut sebagai berkat dari Tuhan. Yang ketiga, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dari dua ayat firman ini, ternyata saya dan saudara melihat bahwa ayat-ayat ini mewakili semua kelompok orang Kristen yang ada di dunia. Yang pertama, bicara tentang orang yang kaya. Yang kedua, saudara-saudara, bicara tentang orang yang mungkin tidak kaya tapi mampu. Yang ketiga, berbicara tentang orang yang miskin, tapi dia pun juga bisa membagikan minuman. Saya catat, yang pertama adalah orang kaya dimampukan untuk menyebar harta. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Datanya lengkap. Saudara perhatikan di handphone atau Alkitab saudara, karena LCD di depan kurang terang. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Jadi ada jemaat-jemaat di Efesus yang Timotius layani, ada orang-orang kaya di tengah-tengah jemaat tersebut. Nah, Paulus pesan kepada Timotius, peringatkan. Apa di situ? Agar mereka jangan sombong atau tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Berarti kekayaan bukanlah sesuatu yang pasti. Amin. Kekayaan adalah sesuatu yang apa? Kita berkata saudara-saudara, tak tentu. Ayub adalah orang yang paling kaya di bagian timur Israel. Tapi Alkitab mencatat, dalam satu hari Ayub bisa jadi orang miskin. Saudara percaya Tuhan bisa buat kita satu hari jadi orang kaya? Tiba-tiba ada orang dapat proyek 100 miliar. Dia telepon, Pak Andre, saya dapat berkat di 100 miliar. Perpuluhannya buat Pak Andre ya 10 miliar. Saudara lihat tuh, langsung jadi orang kaya tuh. Tapi kalau engkau lawan Tuhan dan engkau tidak ikuti Tuhan, bahkan kalau Tuhan mau proses, saudara punya harta berapa banyak pun juga, satu hari langsung kolaps, langsung miskin. COVID-19 membuktikan, ada banyak orang yang kaya, tapi ketika COVID datang, semua langsung apa? Miskin. Makanya jangan pernah berharap kepada sesuatu yang tidak menentu seperti kekayaan. Lanjut. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu apa saudara-saudara untuk dinikmati. Jadi jangan berharap kepada kekayaan, tapi berharaplah kepada Allah. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi.
Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ada amin? Berarti hidup yang sebenarnya itu bukan di dunia ini, tapi di surga nanti. Nah, kalau kita hari ini belum jadi orang kaya, tidak apa-apa. Tapi kalau satu saat saya dan saudara jadi orang kaya, maka Alkitab mencatat kita harus belajar untuk berbagi. Kalau saudara punya mimpi, nanti saya kaya, saya jalan-jalan ke Amerika, luar negeri, saya bikin rumah yang mewah, saya bangun tembok pagar rumah 10 meter, tidak ada yang ganggu saya. Saudara percaya, cita-cita saya dan saudara tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena cita-cita kita jadi orang kaya bukan untuk menjadi berkat, tapi untuk menyombongkan diri. Amin. Jadi yang punya cita-cita jadi orang kaya tapi motivasinya salah, pagi hari ini rubah. Karena segala sumbernya datang dari Tuhan. Yang kedua, ternyata orang sederhana pun juga dimampukan untuk memberi berkat. Orang kaya dimampukan untuk membagi kekayaan. Orang sederhana pun juga dimampukan untuk berbagi berkat. Saudara dapat bantuan dari pemerintah beras 20 kilo. Berarti per puluhannya berapa kilo? 2 kilo. Bisa bagi? Yang benar. Ingat, saudara kalau dapat cuma-cuma, maka saudara pun juga harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan. Maka harus belajar untuk apa? Membagi. Kalau dapat beras 20 kilo, 50 kilo, maka ingat persepuluhannya berapa? Saudara harus bagikan. Tidak selalu kepada orang-orang yang ada di gereja, tapi kalau ada orang-orang di samping kiri kanan atau saya dan saudara berdoa dan Tuhan ingatkan kita untuk memberkati dia, maka saya dan saudara harus belajar untuk memberkati orang tersebut. Satu kali saya pergi khotbah di suatu persekutuan doa. Yang jalankan persembahan adalah orang yang pincang. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, pulang sebentar kasih dia uang. Oke Tuhan. Maka saya pulang, saya lihat ada uang 150.000 di dompet. Maka saya ambillah uang 100.000, kasih ke dia. Dia bilang, Pak Andre tidak usah. Tidak. Tadi waktu saya jalankan kolektif, Tuhan bilang, pulang kasih kamu berkat. Kalau saya dan saudara tutup tangan kita, maka saya dan saudara tidak akan menerima yang baru dari Tuhan. Amin. Ketika saudara ketemu dengan teman, saudara tanya, udah makan belum? Pas saudara mau makan siang, maka saudara berkata, ayo saya ajak kamu makan sama-sama. Kalau saudara keluaran uang 50.000, 30.000 berat. Saya yakin kalau Tuhan yang menggerakkan tidak berat. Karena Tuhan yang mendorong kita untuk apa? Memberkati. Saudara kalau tahan berkat, ingat Tuhan pun juga akan tahan berkat. Karena apa yang kau tabur itu pun juga yang engkau tuai. Makanya gereja kita ini gereja yang diberkati Tuhan. Orang selalu memberi, orang selalu kirim berkat. Kenapa? Karena dari saya dan saya ajar saudara-saudara untuk belajar memberkati orang lain. Saya suka singgung ulang-ulang. Saudara yang suka ditraktir, kadang-kadang harus rubah. Jangan mau hanya untuk suka ditraktir, tapi belajarlah untuk mentraktir temanmu. Kalau sampai berjemaah di KPC sudah 7 tahun dan saudara ditraktir terus, berarti saudara memang parasit. Saudara tahu parasit? Hanya suka begini aja. Itu tidak bagus, saudara-saudara. Kalau baru iring Tuhan tidak apa-apa, karena orang yang belum kenal Tuhan, salah satu sifat yang dulu yang mungkin dia bawa adalah kikir, pelit, tidak murah hati. Tapi kalau orang sudah kenal Tuhan dan bertahun-tahun, maka sifat ini harus dibuang.
Tidak boleh saya dan saudara bawa sampai hari ini. Karena orang yang murah hati, Alkitab mencatat, akan beroleh kemurahan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang miskin pun juga dimampukan untuk memberi minum. Contohnya, ketika Elia pergi ke Sarfat, maka dia berkata kepada janda di Sarfat, berikanlah kepadaku sepotong roti dan juga sedikit air untuk minum. Alkitab berkata, saudara-saudara, perempuan janda ini taat. Dan ketika dia melakukan itu, saudara-saudara, ternyata Tuhan pelihara dia sampai akhirnya hujan turun. Dan dia dan anak pun juga dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, kalau engkau memberikan secangkir air putih kepada salah seorang daripada muridku, maka upahmu tidak akan pernah hilang. Amin. Saudara miskin apa model sampai kasih orang air saya tidak bisa. Kalau ada orang datang ke rumah kita, tanya, mau minum apa? Kalau ada air putih, keluarkan air putih. Tapi saya yakin, semiskin-miskinnya kita, minimal lebih daripada air putih. Betul? Pasti ada sari wangi di belakang, ada kapal api saset di belakang. Pasti ada apa? Makanan juga di kulkas yang mungkin sedikit. Tapi saya percaya Alkitab memberikan standar bahwa orang yang sungguh-sungguh mau memperoleh berkat, maka salah satu yang dia bagikan ketiga adalah memberi minum. Amin. Bisa memberi minum? Kalau tidak bisa memberi makan, minimal memberi minum. Itu hal yang kecil saja. Jadi dari firman Tuhan ini mewakili orang kaya, orang sederhana, dan juga orang yang miskin. Bisa? Orang kaya kasih harta, orang sederhana kasih berkat, orang miskin kasih apa? Minum. Berarti tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bisa, pasti bisa. Karena Alkitab mencatat dengan jelas. Nah, saya mencatat ada 3 pesan hikmat untuk kita pada pagi hari ini, supaya kita berubah dari orang Kristen yang kikir menjadi orang Kristen yang murah hati. Yang pertama hikmatnya adalah jangan menahan kebaikan bagi orang yang berhak menerimanya. Kalau ada orang yang membutuhkan, saya dan saudara jangan pernah tahan. Saya yakin kalau saya dan saudara digerakkan Tuhan dan kita tidak memberi, kita pasti pulang hati kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita menyesal. Harusnya ketika saya ketemu dengan orang tadi, saya harus memberi dia berkat. Tapi saya cuek, saya keras hati, sehingga akhirnya saya sampai di rumah, hati saya tidak tenang. Saudara jalan di pinggir jalan, ada ketemu orang yang benar-benar cacat, dan Tuhan bilang begini, kasih dia uang 10.000. Saudara bilang 10.000 banyak banget Tuhan. Lagi musim mangga, kalau saya beli mungkin bisa dapat 4 buah atau 5 buah. Saudara pulang sampai rumah makan mangga, tapi orang itu selalu menghantui saya dan saudara. Harusnya Tuhan gerakkan untuk memberi. Amin. Jangan tahan-tahan. Karena ketika kita berbagi kepada orang lain, itu membuktikan bahwa saya dan saudara tidak sedang menahan berkat dari orang yang berhak untuk menerimanya. Orang Mesir itu orang yang paling kikir. Ketika orang Israel dijajah 430 tahun, mereka tidak kasih orang Israel itu gaji, hanya makan aja. Tapi Alkitab berkata ketika mereka mau keluar dari Mesir, Alkitab berkata kepada Musa bilang begini, orang Mesir Tuhan akan buat bermurah hati kepada orang Israel. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bawa banyak kekayaan yang luar biasa. Padahal orangnya kikir tuh. Tapi karena Tuhan yang menggerakkan, tidak boleh apa? Tahan-tahan. Amin. Coba lihat firman ini. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Alkitab mencatat Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Orang Israel
melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Orang Mesir pelit minta ampun, tapi ketika Tuhan berfirman kepada mereka, menggerakkan hati mereka, maka mereka sendiri pun juga tidak menahan kebaikan untuk memberkati orang-orang Israel. Sampai kalau ada kita yang tidak seperti orang Mesir, maka saya dan saudara lebih parah dari orang Mesir. Harusnya Tuhan gerakkan kita harus berbagi kepada sesama. Saudara memberi kepada Tuhan, puji Tuhan, murah hati. Makanya Kupang Presenter tidak pernah kekurangan uang kas, justru pakai ruko, tapi uang kasnya ada luar biasa. Tapi saya mau didik, tidak hanya cukup memberkati Tuhan, tapi memberkati sesama juga. Sebab simbol dari salib adalah vertikal dan horizontal. Memberi kepada Tuhan dan memberi kepada sesama. Amin. Saudara tanya, lu bikin apa ini hari? Soalnya di mana-mana, beta mau keluar nih. Ayo beta ajak lu yuk, main-main yuk. Nanti bapak makan siang sama-sama ya. Beta yang bayar. Wah, itu puji Tuhan. Saudara belum jadi orang kaya, tapi saudara punya kemurahan hatinya sudah ditunjukkan. Tuhan bilang, malaikat, ini anak ini baik deh. Ayo kirim berkat, kasih dia lebih lagi. Dan ketika saya dan saudara setia untuk tidak menahan kebaikan, saya yakin dan percaya, kita akan jadi seperti orang-orang Mesir yang bisa bermurah hati kepada orang Israel. Tepuk tangan saudara-saudara. Amin. Lihat Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Alkitab berkata, Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau keras hati, ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tanganmu, apa saudara-saudara? Lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Lihat ayatnya yang ke-11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Orang Israel bangsa yang diberkati, tapi diberkati belum tentu kaya semua. Amin. Ada yang masih apa? Miskin. Maka kita yang berkelebihan, ayo belajar untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Jangan tunggu kaya raya baru mau menjadi berkat. Jangan. Tapi mulai dari kecil, mulai dari sedikit, belajarlah untuk memberi. Karena kalau saudara dan saya belajar dari kecil, itu akan jadi karakter yang kuat dalam kehidupan kita. Saudara memberi kepada orang sedikit saja tidak bisa. Jangan harap ketika saya dan saudara kaya raya dan beri banyak. Itu saudara mimpi. Tapi ketika dari kecil mulai belajar setia, Tuhan akan tambah, dan tambah. Sampai saya dan saudara berkelimpahan dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Alkitab bilang tadi apa? Ada orang yang menghemat secara luar biasa. Hemat itu alkitabiah. Tapi kalau sampai hemat secara luar biasa, itu tidak alkitabiah. Sampai-sampai Kupang udah maju, hotel tambah di Kupang, mall tambah banyak. Saudara tidak tahu kenapa?
Saudara cuma tinggal di rumah saudara saja. Orang yang kikir kadang-kadang untuk dirinya sendiri pun juga dia kikir. Hati-hati. Makanya saya orang yang paling cuek. Bukan berarti tidak menabung. Tapi kalau saya udah lapar dalam perjalanan pulang ke Laya atau kemanapun, saya makan aja. Saya tidak akan pernah pusing nanti besok uang ada atau tidak. Makan aja di situ. Sebab Yesus bilang kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Makanya kalau saya ke Lipo, saya mau makan pizza, masuk aja di pizza, makan di situ. Loh, saudara tidak ada uang, makan pikiran doa Tuhan kirim orang yang kenal saya supaya dia banyak kasih saya. Lo bisa loh? Bisa. Saya tuh ulang-ulang makan di pizza tuh, ketemu orang tua murid lah, ketemu teman lah. Pak Andre, saya duluan ya, saya bayar. Dalam hati saya, tahu tadi saya pesan lebih banyak sekali bayar. Lo iya. Hidup ini selama masih ada di dunia harus apa? Dinikmati. Karena orang benar punya salah satu karunia yang Tuhan beri, karunia menikmati. Amin. Jadi kalau kerja dapat uang, kasih senang diri dong. Yang perempuan pergi ke salon, iya dong. Pergi renang, cari hotel atau tempat rekreasi di sini, piknik, healing. Saudara kurung diri di kamar tiap hari aja. Saudara nggak gaul. Lo iya, harus menikmati kehidupan. Amin. Karena Tuhan mau saya dan saudara menikmati kehidupan. Rasul Paulus pernah bilang dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, sama-sama baca, adalah lebih berbahagia memberi daripada memberi. Memberi ya, mulai hari ini belajar murah hati. Kalau ada uang, kasih uang. Kalau ada makanan, kasih makan. Kalau ada minuman, kasih minuman. Tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bisa. Yang kedua hikmatnya adalah banyak harta itu akan membuat saya dan saudara bukan orang yang menjadi orang yang bahagia. Sebab harta yang banyak bukanlah sumber kebahagiaan, tetapi berbagi adalah cara untuk bahagia. Ada caleg yang bilang jangan lupa bahagia. Tapi salah satu cara untuk berbahagia adalah berbagi kepada sesama. Ingat Sakeus? Dia seorang kepala pemungut cukai yang paling kaya di Yeriko. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus bilang, hari ini juga aku mau menumpang di rumahmu. Saudara lihat ada dua perubahan yang terjadi dalam kehidupannya Sakeus. Yang pertama dia berdiri dan dia bilang begini, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Selama bertahun-tahun saudara dia jadi orang kaya, dia tidak pernah peduli dengan orang miskin. Tapi dia tahu kebahagiaan sumbernya bukan karena uang, tapi kebahagiaan sumbernya adalah Yesus. Kalau dia punya Yesus, maka pasti dia akan merasa cukup dengan uang seberapapun yang dia punya. Maka jelas saudara-saudara, dia membagikan kekayaannya yang setengahnya kepada orang miskin. Kalau dia punya harta 100 miliar, dia donasikan 50 miliar untuk orang-orang miskin. Lihat tuh, orang kalau ketemu Tuhan hidupnya pasti berubah. Tapi bukan saja hidupnya yang berubah, dompetnya juga pasti berubah. Amin. Bisa? Dulu kikir minta ampun, tapi sekarang harus berubah jadi orang yang murah hati. Di sekeliling kita ada banyak orang yang membutuhkan. Ayo kalau dapat berkat, bagi mereka. Atau kalau ada jemaat di tempat ini, saudara tahu bahwa dia membutuhkan berkat, bagikanlah berkat. Yang kedua,
Dia bilang kalau dia pernah merugikan orang, maka dia ganti 4 kali lipat. Saudara bisa lihat, ini orang dulu terikat dengan uang, dengan materi, kekayaan. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, dia tidak terikat lagi dengan yang namanya harta, kekayaan, uang, dan lain sebagainya. Ada banyak orang Kristen sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi masih terikat dengan yang namanya uang. Sudah iring Tuhan bertahun-tahun, tapi masih terikat dengan kekayaan. Nanti kalau saya memberi, saya dapat apa? Nanti kalau saya memberi, untungnya apa? Nanti kalau saya memberi, nanti saya makan apa? Saya mau berkata kepada kita, bagian kita adalah memberkati. Amin. Bagian Tuhan adalah memberi kita berkat. Saudara, kalau tahan-tahan, saya dan saudara seperti laut mati. Berdoa supaya suatu ketika kita semua dibawa ke Israel dan bisa terapung di laut mati. Kenapa laut mati tidak ada kehidupan? Karena ketika dia terima air, air itu tidak dialirkan, tapi dia tampung di situ. Sehingga itu air itu mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Tidak ada ikan yang hidup di laut mati. Saya mau tanya saudara, kalau saudara berteman dengan orang yang kikir pelit, nyaman atau tidak? Hah? Yang kedua, kalau orang berteman dengan saya dan saudara yang kikir pelit, orang nyaman atau tidak? Orang tidak nyaman. Orang bilang, perlahan dia datang meminta inilah, minta itulah, ajak traktir lah. Sonde pernah traktir sepotong 1 kali jo. Ulang tahun minta kado, datang ke rumah dia tidak buat apa-apa. Lo harus berubah saudara-saudara. Sakeus saja berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Masakan jemaat Kupang Presenter tidak berubah, harus berubah. Tidak boleh terikat dengan kekayaan. Karena ingat, kekayaan cuma kendaraan yang Tuhan kasih kepada kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kalau tahan-tahan, Tuhan pun juga tahan berkat dari surga. Tapi kalau saudara buka, saudara lepaskan, Tuhan pun juga akan lepaskan dan buka tingkap-tingkap surga untuk memberkati saya dan juga saudara. Amsal 10 ayat 3 bilang begini. Mari kita baca firman. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Berarti ketika kita memberi, Tuhan janji apa saudara-saudara? Orang benar tidak akan apa? Menderita kelaparan. Sampai hari ini saya jadi pendeta, saya tidak pernah menderita kelaparan. Dulu saya jadi pendeta, ada yang bilang, jadi pendeta mau makan apa? Saya tidak bisa komentar banyak, karena saya belum baca Alkitab sampai selesai. Tapi ketika saya baca Alkitab sampai selesai, baru saya tahu firman Tuhan. Ternyata orang yang bicara demikian, dia tidak pernah baca Alkitab. Justru kelaparan terjadi, orang benar selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jadi biar musim berganti, krisis terjadi, saudara jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Yang pasti berhikmat dan bijaksana. Nanti bagian Tuhan adalah memelihara kehidupan saya dan saudara. Ada 2 orang pernah berdoa kepada Tuhan, minta karunia. Maka yang sisa hanya 2 karunia. Karunia memberi dan karunia menerima. Maka dia punya teman minta, saya mau karunia menerima. Mau tidak mau dia punya teman pilih karunia memberi. Temannya rasa, kamu ini curang ya. Tapi karena dia yang pilih duluan, maka dia dapat karunia menerima dan yang temannya dapat karunia memberi. 20 tahun kemudian menghidup, tiba-tiba bertemulah mereka di lampu merah. Yang punya karunia menerima
sedang mengemis di lampu merah. Sedangkan yang pilih karunia memberi sedang naik mobil mewah. Maka temannya yang punya karunia menerima tanya, kenapa kamu punya karunia memberi, tapi kamu lebih kaya dari saya? Maka dia menjawab, ketika saya diberikan karunia memberi, maka Tuhan tahu mencukupi segala kebutuhan saya. Ketika saya memberi kepada orang lain, maka Tuhan tidak akan pernah biarkan saya kosong gak kekurangan. Tapi Tuhan selalu memberkati saya. Kalau saudara dikasih pilihan mau pilih karunia yang mana? Coba, yang mau punya karunia menerima angkat tangan di sini. Yang mau punya karunia memberi angkat tangan di sini. Betul ya? Saya tunggu tahun ini saudara praktekkan firman Tuhan ini. Karena ingat, kalau kita tabur sesuatu hari ini, kita akan menuai di tahun-tahun yang akan datang. Kita bilang jelas, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Cara untuk bahagia ternyata berbagi kepada sesama. Orang-orang tua ajar anak dari kecil. Kalau ada undangan, temannya dia ulang tahun bikin acara di rumah, jangan suruh anak saudara pergi tanpa bawa kado. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak bawa kado, minimal kasih uang di amplop. Minimal. Karena itu saudara sedang tanamkan nilai-nilai kekristenan. Anakmu akan jadi orang yang murah hati sejak dia kecil. Jangan pergi tidak bawa apa-apa, makan paling banyak lagi. Ulang orang ngomong, itu asal aja anak. Datang acara asal bawa apa-apa, makan paling banyak lagi. Pulang lagi minta ada makanan lebih kok, bungkus dong. Sonde sopan. Amin. Mau punya karunia memberi? Harus punya. Belajar dari sekarang. Kita yakin Tuhan mampukan kita di tahun-tahun yang akan datang. Dan yang ketiga hikmatnya adalah dengan memberkati sesama, maka kita membuka kesempatan untuk Allah pun juga memberkati kita. Ada seorang kaya namanya Warren Buffett. Dia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Pada tahun 2006, Warren Buffett menyumbang kurang lebih uangnya sekitar 30,7 miliar US dollar. Itu setara dengan 300 triliun. Dia sumbang kemana saudara-saudara? Kepada Gates Foundation yang bergerak dalam bidang sosial dan kesehatan. Jumlah sumbangan amal Warren Buffett ini tercatat sebagai sumbangan terbesar dalam sejarah. Tetapi anehnya, perhatikan, setelah menyumbang sedemikian besar, ia justru naik peringkat menjadi orang terkaya di dunia tahun 2008. Dia sumbang 300 triliun, tapi 2 tahun kemudian dia naik jadi orang yang paling kaya di dunia. Saudara bisa bayangkan? Masuk akal atau tidak saudara-saudara? Tidak masuk akal, tapi itulah yang Alkitab catat. Kalau saya hemat luar biasa, saudara hemat luar biasa, kita tidak akan beroleh berkat kelimpahan. Siapa yang menahan gandum tidak akan mendapat gandum, mendapat berkat. Siapa yang menahan minum tidak akan mendapat minum. Berarti ketika kita memberkati orang lain, maka Tuhan pun juga memberkati kita. Kita punya pikiran otak yang sebesar bola pingpong, tidak akan pernah bisa menyelami cara-caranya Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Tuhan bisa kirim berkat dari manapun juga untuk saya dan saudara. Kalau benar kita butuhkan dan niat kita itu baik, saya yakin Tuhan pasti akan kirim burung gagak untuk memberkati, menolong saya dan saudara. Amin. Tuhan mau kita menjadi berkat. Sebab kita ini adalah anak-anak Abraham secara rohani. Ketika Abraham dipanggil, salah satu janji Tuhan untuk Abraham adalah kamu akan diberkati dan menjadi berkat. Nah, kalau kita anak-anak Abraham yang tidak praktekkan firman Tuhan, maka kita perlu bertobat hari ini. Belajar untuk berubah.
Karena panggilan kita adalah diberkati untuk menjadi berkat. Aneh ya? Orang tambah memberi, justru tambah kaya. Kita yang hemat luar biasa alias kikir, selalu kekurangan. Saudara tidak percaya? Coba pulang praktekkan firman Tuhan ini. Saudara kikir untuk diri dan untuk orang lain. Percaya aja, saudara akan kekurangan terus tuh. Tapi ketika saudara berbagi dengan orang lain, maka Tuhan lihat saya dan saudara murah hati. Maka Tuhan akan kirim berkat untuk saya dan saudara. Saya ceritakan, ada satu donatur Kupang Presenter memberi sampai hari ini. Waktu COVID terjadi, dia bilang, "Red, aku baru habis bangun rumah 28 miliar. COVID loh, tapi bangun rumah 28 miliar. Kemarin saya ke Jakarta, ketemu, main. Rumahnya besarnya minta ampun." Tidak heran sampai hari ini selalu terus memberkati Kupang Presenter. Nanti tunggu mau bangun gereja, saya todong, kasih uang. Dan saya yakin orang seperti begitu sebiasa memberi. Makanya ketika minta, mereka tidak akan tahan-tahan. Karena mereka tahu memberi ke tempat yang tepat. Saudara memberkati pekerjaan Tuhan, saudara dan saya pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Saudara memberkati sesama, kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Kita memberkati hamba Tuhan, maka kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Terbiasalah dengan hal-hal kecil. Ada amin? Saudara yang masih kuliah, kalau ketemu teman di kampus tidak punya uang jajan, traktir dia makan. Tidak usah tiap hari, tapi kalau Tuhan gerakkan saudara, traktir dia. Saudara tidak sangka 20 tahun kemudian dia jadi gubernur Nusa Tenggara Timur. Coba saudara pelit minta ampun. Tidak pernah berbagi dengan dia. Dia jadi gubernur, dia bilang, "Lu nih yang dulu sakikan ya. Lu datang bikin apa di sini?" "Bapak, jemaah anak mau masuk PKL, pulang ikut tes murni saya." Makanya orang kalau bergaul sejak masa muda, masa kecil, baik, murah hati, besok-besok ada teman yang berhasil, saudara tidak akan susah. Karena saudara sudah belajar untuk baik dengan dia. Apa susahnya keluarkan uang 5.000 traktir teman di kampus? Tidak susah itu. Kalau Tuhan gerakan dan saya dan saudara punya, ayo belajar untuk memberkati. Semua sumbernya dari Tuhan. Maka Tuhan mau kita pun juga menjadi berkat bagi sesama kita. Siap-siaplah untuk diberkati oleh Tuhan. Kalau kita punya niat hati yang benar. Saya yakin orang et labora itu ketika kita kerjakan dan kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, Tuhan agar janji tidak akan pernah tutup mata untuk memberkati saya dan saudara. Bagi orang yang kaya dimampukan untuk membagi kekayaan. Bagi orang yang sederhana dimampukan untuk membagi berkat. Dan bagi orang yang miskin dimampukan untuk membagi minum. Saya yakin pagi ini firman Tuhan ini datang untuk kita semua. Satu saat kita diberkati oleh Tuhan, jangan pernah melupakan firman Tuhan ini. Belajar dari hal-hal yang kecil. Ayat terakhir, Amsal 19 ayat 17. Mari lihat firman Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Alkitab berkata, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menghutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu." Saudara memberi, maka saudara sedang berhutang kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya dan saudara. Dia pasti memberkati, akan membuat kita semakin menjadi berkat bagi orang lain. Yang kikir hari ini, yang pelit hari ini, berubah menjadi orang yang murah hati. Bisa? Tuhan memberkati sesuai dengan kemampuan saya dan juga saudara. Amin buat firman Tuhan.